buka. Dong, angkat aja. Buka. Angkat, kok. Angkat. Tunjukin tuh kamera. Apa itu? Apa isinya? Ngomong apa isinya? Hah? Every time come here to make money. Every time come here to make money. Why? Why? Every time come here to make money. Why? Angkat, kok. Angkat. Tunjukin tuh kamera. Apa itu? Upaya penyelundupan sabu seberat 119 kg asal Malaysia melalui perairan Kruang, Prolak, Aceh Timur berhasil digagalkan tim gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri. Kapal patroli mendeteksi sebuah kapal kayu yang bergerak cepat dari Kuala Langsa menuju arah Bayon. Lalu dilakukan pemberhentian paksa terhadap kapal kayu tersebut. Dan diketahui kapal kayu tersebut bernama KM Tepinjaya dengan membawa 3 orang awak kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Saat digeledah, petugas mendapati bungkusan teh hijau yang ternyata di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 119 kg. Angkat, kok. Angkat. Tunjukin tuh kamera. Apa itu? Apa isinya? Ngomong apa isinya? Hah? Selain barang bukti ratusan kilogram sabu, petugas juga mengamankan 3 orang pelaku yang bertugas sebagai kurir di kapal kayu tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara pusat keanekaragaman hayati di dunia. Sayangnya, kekayaan reptil Indonesia menjadi bagian keanekaragaman hayati yang banyak disalahgunakan. Hingga kini, permintaan jenis reptil dari Kepulauan Indonesia bagian timur di pasar perdagangan nasional dan internasional cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya perburuan liar yang tidak terkontrol dan mengancam kepunahan satwa liar di alam. Tim Garuda, tim yang dibentuk oleh Satuan Reskrim untuk menanggulangi kejahatan, berhasil menggagalkan pengiriman dari daerah endemi hewan-hewan tersebut, terutama di daerah timur yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat sampai dengan Papua untuk disebarluaskan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan bahkan pelaku ini dari komunikasi yang ya dari hasil keterangan yang kami ambil akan diekspor juga ke luar negeri karena memang hewan-hewan ini adalah hewan asli endemi terutama Indonesia Timur yang bentuknya cukup eksotis. Penangkapan berawal saat petugas mencurigai salah satu mobil yang keluar dari kargo bandara Soekarno-Hatta. Mobil tersebut membawa beberapa kardus coklat dalam keadaan tertutup. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya terdapat ratusan hewan liar berjenis reptil yang tidak mengantongi surat angkut tumbuhan satwa liar dalam negeri dan sertifikat kesehatan dan kantor karantina Soekarno-Hatta. Saudara TK melakukan pengiriman antar wilayah di dalam negeri yang ternyata setelah kami gagalkan upaya pengiriman tersebut, detailnya berjumlah 153 jenis hewan reptil yang digolongkan dalam hewan liar. Dan di beberapa diantaranya kami sampai dengan sekarang masih berkonfirmasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam apakah hewan-hewan tersebut termasuk dalam hewan yang dilindungi. Semua reptil diamankan dan diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Tegal Alur. Jadi beberapa jenis yang menjadi tegahan atau temuan atau sitaan dari teman-teman Polres Bandara itu ada beberapa jenis dari reptil seperti soa layar, kemudian ada juga kadal panana, kemudian kemarin juga ada ular patola dan juga ular monotana dari Papua khususnya itu.
Setelah diamankan di sini, kita akan merawat untuk beberapa saat dan kemudian akan melepas liarkan kembali ke habitatnya. Dengan proses nanti kita akan berkoordinasi dengan balai-balai KSDA yang ada di daerah, khususnya karena ini kebanyakan satwa adalah endemiknya dari Maluku. Masyarakat umum diizinkan memelihara atau memperjualbelikan hewan langka, namun harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di mana hewan ini adalah asli endemi daerah Indonesia Timur, pemanfaatannya harus betul-betul detail, di mana di surat angkut tumbuhan satwa liar dalam negeri yang kemudian memperbolehkan satwa liar tersebut untuk ditransportasikan dalam wilayah negara Indonesia, antar wilayah dalam negara Indonesia, di situ disebutkan kuotanya diambil berapa dari satwa liar, dari alam liar sana, atau diambilnya bukan dari pure alam liar, akan tetapi dia diambil dari penangkaran yang ada di alam liar. Hal tersebut yang diatur, dan ini sangat tidak diindahkan sekali oleh pelaku TK. Terhadap perbuatan saudara TK ini kami kenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan kami lekatkan juga peraturan yang lebih detail, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan satwa dan tumbuhan liar. Kami lapiskan pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019, undang-undang baru tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Atas pasal yang kami sangkakan, perbuatan yang dilakukan oleh TK diancam dengan hukuman 2 tahun sampai dengan denda 250 juta. Demikian, Mbak. Every time come here to make money. Every time come here to make money. Why? 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 Every time come here to make money. Why?